Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nur Rahmawati dengan NIM 24111 024434143. Di sini saya akan menjelaskan analisis kerusakan perkerasan lentur atau aspal. Di sini ada metode evaluasi kerusakan insinyur sipil menggunakan sistem seperti PCI, Pavement Condition Index, untuk mengukur tingkat kerusakan jalan. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah perbaikan yang dibutuhkan adalah pemeliharaan rutin, perbaikan struktural, atau rehabilitas total. Tipe kerusakan utama pada aspal: retak kulit buaya, alligator cracking. Pola retak menyerupai kulit buaya menunjukkan kegagalan struktural yang serius akibat berulangnya tegangan lalu lintas, fatigu atau lapis pondasi yang lemah. Routing, terbentuknya alur atau cekungan di jalur roda, terjadi akibat deformasi permanen pada lapisan perkerasan atau lapis pondasi akibat beban berulang. Retak melintang dan memanjang, retak yang sejajar atau tegak lurus sumbu jalan, seringkali disebabkan oleh perubahan suhu, susut, dan muai, atau refleksi retak dari lapisan di bawahnya. Amblas, potholes, lubang yang terbentuk setelah kerusakan permukaan dan pelapisan di bawahnya terlepas akibat air masuk dan tekanan roda. Ini adalah tahap kerusakan lanjut. Faktor utama penyebab kerusakan perkerasan umumnya merupakan kombinasi dari beban lalu lintas yang melebihi desain, penetrasi air ke struktur perkerasan, dan penurunan kualitas material akibat penuaan. Dan di sini juga ada bangunan dan infrastruktur. Apa itu teknik sipil? Teknik sipil adalah disiplin ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan fisik dan alami, termasuk pekerjaan seperti jalan, jembatan, kanal, bendungan, bandara, sistem saluran pembuangan, pipa, dan struktur bangunan. Ini adalah salah satu disiplin ilmu teknik tertua dan terluas, mencakup berbagai spesialisasi. Jenis-jenis bangunan dan infrastruktur teknik sipil. Bangunan teknik sipil dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama. Yang pertama, teknik struktural. Fokus pada perancangan dan analisis struktur untuk menahan beban dan mempertahankan integritas. Gedung tinggi, pencakar langit, apartemen, dan perkantoran. Jembatan, jembatan beton, baja, gantung, bentang, dan panjang. Struktur industri seperti pabrik, silo, menara, pendingin. 2. Teknik geoteknik, berurusan dengan perilaku material bumi, tanah, dan batuan, dan bagaimana interaksinya dengan struktur yang dibangun di atas atau di bawahnya, seperti fondasi bangunan, fondasi tiang pancang, fondasi dangkal, dinding penahan tanah, terowongan, dan pekerjaan tanah lainnya. 3. Ada teknik sumber daya air, melibatkan pengelolaan air termasuk distribusi, pengendalian, dan penggunaan air seperti bendungan dan waduk, sistem irigasi, saluran air untuk pertanian, infrastruktur pengendalian banjir. 4. Teknik transportasi, merencanakan, merancang, membangun, dan memelihara fasilitas transportasi untuk pergerakan yang efisien dan aman, contohnya jalan raya dan jalan tol, bandar udara, dan juga jalur kereta api. 5. Teknik lingkungan, fokus pada perlindungan kesehatan masyarakat dari efek buruk lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan, seperti instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, dan juga sistem pengolahan sampah padat. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan jembatan beton pratekan mencegah retak. Konsep dasar beton pratekan: beton sangat kuat menahan gaya tekan tetapi lemah terhadap gaya tarik. Ketika balok jembatan menopang beban, bagian bawahnya mengalami tarik. Beton pratekan adalah teknik di mana gaya tekan buatkan diaplikasikan pada beton sebelum atau setelah pembebanan, sehingga gaya tarik yang diakibatkan oleh beban luar dapat diimbangi atau dihilangkan, menjaga beton tetap dalam keadaan tertekan dan mencegah retak. Metode penerapan pratekan yaitu ada pretension, prategang ditarik dulu, baja prategang, strand ditarik terlebih dahulu, kemudian beton dicor mengelilingi baja tersebut. Setelah beton mencapai kekuatan, baja dilepas dan gaya tekan ditransfer ke beton melalui lekatan. Metode ini umum untuk elemen pracetak di pabrik, misalnya balok T praceta jembatan bentang pendek. Post tension, prategang ditarik kemudian, baja prategang ditempatkan di dalam selongsong duk di dalam balok saat pengecoran.
pengecoran. Setelah beton mengeras, baja ditarik menggunakan dongkrak hidrolik dan dikunci pada abutmen dengan angkur atau ancor. Metode ini umum untuk elemen cast in situ atau jembatan bentang panjang. Keunggulan jembatan pratekan, bentang lebih panjang memungkinkan bentangan yang lebih panjang dibandingkan beton bertulang konvensional dengan dimensi yang sama. Pengurangan retak karena gaya tarik dieliminasi retak tidak terjadi atau sangat minimal, meningkatkan durabilitas dan umur layanan. Dimensi lebih ramping, penggunaan material yang lebih efisien menghasilkan penampang yang lebih ramping dan ringan. Ekonomis, meskipun biaya material baja prategang lebih mahal, penghematan material beton dan waktu konstruksi seringkali membuatnya lebih ekonomis secara keseluruhan. Selanjutnya, Laboratorium Teknik Sipil menguji kekuatan material. Pentingnya pengujian material, setiap material yang digunakan dalam proyek konstruksi sipil harus diuji untuk memastikan kualitas dan kekuatannya sesuai dengan spesifikasi desain. Pengujian dilakukan di laboratorium dengan kondisi terkontrol. Contoh, uji kunci untuk beton, uji kuat tekan beton, menguji silinder atau kubus beton pada hari ke-7, 14, dan 28 menggunakan Universal Testing Machine untuk mengetahui kuat tekan karakteristik satuan atau MPa. Uji lapangan untuk menentukan konsistensi workability beton segar. Penting untuk memastikan beton mudah dicor. Uji gradasi agregat, mengayak pasir dan kerikil untuk memastikan distribusi ukuran partikel sesuai dengan rentang standar mempengaruhi kepadatan dan kekuatan beton. Uji kunci untuk aspal dan tanah, yaitu ada Marshall tes aspal mengukur stabilitas dan kelelahan campuran aspal. CBR tes tanah mengukur kekuatan relatif tanah dasar untuk desain perkerasan jalan. Uji tarik baja mengukur kekuatan tarik, titik leleh, yield stretch, dan daktilitas baja tulangan. Selanjutnya, pemodelan hidrologi memahami resiko banjir. Konsep hidrologi desain. Pemodelan hidrologi adalah penggunaan perangkat lunak dan data statistik untuk memprediksi limpasan air akibat curah hujan. Ini memungkinkan insinyur untuk merancang infrastruktur drainase gorong-gorong tanggul dengan kapasitas yang tepat. Langkah-langkah kunci simulasi banjir. Analisis hujan rencana menentukan intensitas hujan untuk periode ulang tertentu, misalnya hujan 5 tahunan atau 100 tahunan. Perhitungan debit puncak menggunakan metode hidrograf untuk memprediksi debit air maksimum yang akan mengalir di sungai atau saluran. Pemodelan hidraulik HECRAS menggunakan model komputer untuk mensimulasikan aliran air melalui saluran dan memprediksi ketinggian serta luasan area yang tergenang banjir. Desain mitigasi merancang solusi struktural, misalnya memperbesar penampang sungai atau membangun waduk penampung berdasarkan hasil simulasi. Daerah aliran sungai atau DAS, unit dasar analisis hidrologi adalah DAS. Insinyur harus menganalisis karakteristik lahan, tutupan vegetasi, jenis tanah, kemiringan dalam DAS karena sangat mempengaruhi kecepatan dan volume limpasan air.